Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Ainun Fadila. Ya, sebelum kita mulai pada inti dari pembelajaran kali ini, kita cek terlebih dahulu ya. Apakah kalian semua itu sudah siap apa belum dalam mengikuti pembelajaran kali ini? 1, 2, 3. Selamat pagi. Enggak, pada lemes. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya. Selamat pagi, 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 semangat pagi. Nah, gitu dong. Kita harus mulai pembelajaran kali ini itu dengan semangat. Jangan loyo. Nah, bagaimana kabarnya nih adik-adik semua? Alhamdulillah, semoga selalu tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Terus semangat belajarnya walaupun dari rumah. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran BDR. BDR itu apa sih, Bu? BDR itu adalah belajar dari rumah. Iya, walaupun belajarnya dari rumah, tapi kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita yang kalian impikan. Anak-anak pintar, iya. Sekarang kita akan belajar tentang materi PPKN. Materi PPKN subtema ke-1, tema 1, pembelajaran ke-1. Tentang apa ya tema 1 kali ini? Iya, tema 1 ini tentang indahnya kebersamaan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu dengan membaca teks yang nanti Ibu sajikan, kita akan tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua itu siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu melalui diskusi dan explore. Kalian itu harus explore di sekitar kalian. Siswa mampu mengkomunikasikan berbagai keberagaman budaya dan alat musik tradisional. Bunyinya itu seperti apa ya? Nah, itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Tahukah adik-adik semua kalau negara kita memiliki budaya yang beraneka ragam? Setiap daerah mempunyai adatnya masing-masing. Yang pertama, itu ada katanya ya, itu ada 6 keberagaman budaya. Yang pertama itu apa coba? Ayo, apa? Ya iya benar. Yang pertama itu adalah bahasa daerah. Dari tiap-tiap bahasa daerah itu berbeda-beda. Ya Jawa itu biasanya terkenal dengan kromo-kromonya. Kalau Jakarta itu terkenal dengan bahasa Indonesianya yang bagus. Nah, namun kita sekarang akan membahas tidak semua keanekaragaman, 6 keanekaragaman itu yang kita bahas. Kita hanya membahas tentang yang pertama. Yang pertama itu kita akan membahas alat musiknya, alat musik dari berbagai macam daerah. Nah, itu terus yang kedua kita akan membicarakan tentang rumah adatnya, provinsinya. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang ketiga itu. Provinsinya apa aja, rumah adatnya seperti apa, dan bagaimana membunyikan alat musik tradisional dari masing-masing daerah. Meskipun negara Indonesia berada dalam kebudayaan yang beraneka ragam, kayak suku, budaya, agama, dan ras yang biasanya dituangkan dalam semboyan kita. Apa ya semboyan kita? Semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya
berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dengan keberagaman bahasa Indonesia kita itu mempunyai ciri-ciri, berbagai ciri-ciri dan keberagaman yang berbeda-beda. Nah, maka kita itu harus bersyukur, kita itu harus akur dengan yang lainnya, dapat menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Dan yang terakhir itu penting sekali, itu selalu menjaga budaya bahasa Indonesia agar budaya tersebut, budaya bahasa Indonesia itu tetap ada hingga generasi-generasi kalian, generasi-generasi muda sekarang dan berikutnya. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, dan rasnya. Yang pertama itu ada Provinsi Nauraja Darussalam. Seperti apa ya rumah adat dari Nauraja Darussalam dan alat musiknya? Nah, kalian bisa lihat di sebelah ibu ini. Ini adalah rumah adat dari Nauraja Darussalam. Namanya, ada yang tahu namanya apa? Iya, namanya itu Krongbade. Nah, ini rumah adat dari Nauraja Darussalam. Yang kedua, nah ini alat musiknya, namanya arbab. Nah, nanti bunyi-bunyi alat musik akan diperlihatkan pada pembelajaran terakhir ya. Nah, yang kedua ini ada Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Rumah adatnya seperti apa sih, Bu? Nah, ini dia rumah adatnya. Rumah adatnya ini namanya gadang. Namanya gadang. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kalau ditanya, ini rumah adat apa ya? Ini namanya rumah adat Sumatera Barat. Namanya gadang. Alat musiknya ya kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini alat musiknya. Namanya talempong saluang. Nah, talempong saluang ini berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga itu ada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah yang sekarang kita sedang tempati. Nah, ini namanya termasuknya masih Provinsi Jawa Tengah. Ya, rumah adatnya ini namanya joglo. Biasanya kalau mau lihat rumah joglo itu ada yang ke Jogja ataupun di tempat wisata lainnya. Nah, yang ada di Jawa Tengah itu biasanya ada rumah joglo. Nah, ini tampilan dari rumah joglo dari Jawa Tengah. Alat musiknya namanya apa? Hayo, pasti kalian udah tahu. Karena alat musik ini itu tidak asing untuk kalian. Nah, ini gambarnya. Coba ayo, namanya apa? Iya, tepat sekali, namanya gamelan. Gamelan ini dari Jawa Tengah. Ya, yang terakhir ini ada Provinsi Papua. Provinsi Papua juga memiliki rumah adat dan alat musik. Rumah adatnya seperti gambar di samping. Nah, ini seperti ini rumah adat dari Provinsi Papua. Sederhana dan memiliki keunikan tersendiri. Nah, ini rumah adatnya namanya Honoi. Yang kedua, ini alat musiknya namanya tifa. Nah, alat musik dan rumah adat ini masuknya dalam Provinsi Papua. Ya, sekarang Ibu mempunyai teks bacaan. Nanti kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini terdapat judul namanya Pekan Budaya Nusantara. Pada paragraf ke-1 ini terdapat bacaan dan paragraf kedua juga terdapat bacaan.
pertama, kita baca terlebih dahulu paragraf yang pertama ya. Ya, bareng-bareng ya. Bacanya 1, 2, 3. Hari ini Udin dan Ibu mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi-pagi buta, Udin bangun lebih pagi dari biasanya. Udin sangat semangat sekali karena Udin itu ingin melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Paragraf kedua, Pekan Budaya Nusantara ini diadakan di alun-alun kota Kebumen selama sepekan. Contohnya, banyak menampilkan berbagai budaya Nusantara. Yang pertama ada rumah adat, yang kedua ada alat musik, dan yang terakhir, wah pasti itu banyak sekali, ada makanan tradisional. Nah, yang tadi kita bahas itu namanya paragraf. Paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Nah, biasanya kalau ada paragraf, kita itu harus menemukan dua gagasan. Yang pertama itu ada gagasan pokok. Yang kedua ada gagasan pendukung. Ya, sekarang kita akan belajar tentang paragraf. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Biasanya paragraf itu di dalamnya memiliki namanya gagasan pokok. Yang pertama, kita akan belajar tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok yaitu ide pokok. Ide pokok yang didasarkan dengan pengembangan dari sebuah paragraf teks bacaan. Nah, itu namanya gagasan pokok. Gagasan pokok sama ide pokok sama atau beda, Bu? Jawabannya sama. Karena gagasan pokok sama ide pokok itu sama saja, tidak ada bedanya. Oh iya, dari cerita tadi, paragraf kedua tadi, kita dapat mengetahui gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya itu terletak di awal paragraf, di tengah bacaan, maupun di akhir bacaan. Nah, gagasan yang kedua ini namanya gagasan pendukung. Fungsinya menjelaskan dari gagasan pokok. Nah, cara mencarinya bagaimana sih, Bu? Cara mencarinya itu ada dua. Yang pertama, kita harus membacanya dengan teliti. Yang kedua, menemukan kalimat utamanya. Tadi kita kan sudah membaca bersama ya teks bacaan dalam dua paragraf ini. Paragraf yang tadi, paragraf pertama dan paragraf kedua. Sekarang kita coba bareng-bareng yuk. Kita cari gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya itu seperti apa. Dalam keberagaman budaya tadi, itu kita juga membahas tentang alat musik. Tadi Ibu bilang kita akan mengetahui bunyi-bunyi dari alat musik. Nah, tadi kan ada 5 provinsi. Sekarang kita akan mengetahui dari bunyi alat musik tradisional dari provinsi-provinsi tadi. Yang pertama itu ada namanya arbab. Arbab dibunyikannya dengan cara digesek. Nah, yang kedua sebelah ini ada namanya saluang. Saluang ini tadi dari mana? Ayo, saluang ini dari Sumatera Barat. Ya, dibunyikannya dengan cara ditiup. Nah, yang ketiga selanjutnya ada talempong. Talempong dibunyikannya dengan cara dipukul. Yang keempat ini ada gendang. Gendang dibunyikannya dengan cara dipukul. Nah, yang terakhir
alat musik dari Papua ini. Namanya tifa. Dibunyikannya dengan cara dipukul. Nah, dari kelima alat musik ini yang memiliki bunyi yang sama dengan cara dipukul itu ada namanya alat musik tifa sama talempong dan gendang. Nah, jangan sampai kebalik ya. Nanti arbab ditiup dan saluang nanti digesek. Nah, jangan kebalik ya. Karena dari kelima alat musik ini sudah memiliki bunyi yang berbeda-beda juga. Karena ada yang digesek, ada yang ditiup, ada yang dipukul, dan menimbulkan bunyi yang berbeda juga. Jangan sampai keliru ya. Nah, alat musik jika dimainkan akan menghasilkan bunyi. Sekarang kita review untuk akhir pembelajaran kali ini. Dari tadi awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita sudah membahas tentang apa saja ya? Ayo, tadi siapa yang mendengarkan? Dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Iya, betul sekali. Kita sudah membahas tentang keberagaman budaya. Yang kalian tahu tadi keberagaman budaya itu ada apa saja ya di dalamnya? Yang pertama, ayo, apa tadi? Iya, betul sekali. Ada bahasa daerah. Yang kedua, apa coba tadi? Pakaian adat. Iya, tepat sekali. Pakaian adat. Yang ketiga, ada rumah adat. Yang keempat, itu ada upacara adat. Yang kelima, makanan tradisional dari tiap-tiap daerah. Yang terakhir nih, apa coba tadi barusan aja Ibu menyebutkannya. Iya, alat musik. Nah, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Ya, semoga pembelajaran kali ini kita dapat tahu mengenai indahnya kebersamaan dalam keberagaman budaya. Harapan Ibu dalam pembelajaran kali ini, semoga dari penjelasan tadi kalian bisa paham pada materi pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup pembelajaran juga dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa besok kita membahas tentang pembelajaran tema 1 subtema kedua ya. Jangan lupa persiapkan diri untuk belajar supaya lebih baik dan lebih menjadi anak yang pintar. Ya, kita akhiri ya. Jangan lupa tetap belajar dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.